Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat kompetensi di seluruh Indonesia yang selalu saya banggakan. Selamat bertemu kembali di channel ini, channel tempat kita belajar bersama untuk sukses dan lebih baik setiap harinya. Hari ini saya mengunjungi Vanaya, ini markasnya Vanaya, bersama bosnya ini, Mas Sony Sofyan. Selamat pagi, Para leader. Selamat pagi Pak Yunus. Pagi, Mas Sony. Beliau beberapa kali ketemu sama saya dan kita sering berbincang mengenai bagaimana kita berbicara mengenai quality, agility, adaptability daripada SDM Indonesia. Dan ini sangat diperlukan untuk bagaimana kita menyongsong puncak bonus demografi 2030. Dan kita langsung saja dengan Mas Sony. Saya ingin menanyakan ke Mas Sony ini, Vanaya ini seperti apa? Mungkin bisa dijelaskan secara at glance untuk para sobat kompetensi seluruh Indonesia. Makasih Pak Yunus. Jadi Vanaya memang dia fokus di konsultansi, yang khusus di bidang transformasi organisasi dan transformasi people. Basisnya adalah neuroscience dan neurotechnology. Oke, neuroscience. Nah, tadi kita sempat bincang-bincang. Ini ada satu pendekatan yang menarik ya, applied neuroscience ya. Dan ini ternyata memberikan suatu peluang buat kita untuk bisa mengembangkan SDM Indonesia ini lebih agile, lebih adaptif. Nah, apa kaitannya nih applied neuroscience dengan keunggulan SDM kita? Oke, jadi dengan munculnya ilmu yang namanya applied neuroscience, yang tadinya di hulunya itu punyanya para neurolog, dokter. Tapi karena ilmu pengetahuan berkembang, kemudian teknologi berkembang, terutama RFID ya. Terutama RFID, kemudian metodologi ada, device-nya ada, maka berkembanglah sebuah cara untuk bisa mengukur adaptability, capacity, potensi dari seorang leaders dengan mengambil data langsung dari brain-nya. Gitu. Itu sebuah cara yang baru ya, pendekatan yang baru. Tentu saja dengan kekinian sekali ya, menggunakan machine learning, menggunakan artificial intelligence, bekerja dengan prinsip-prinsip digital, maka tingkat akurasinya pun menjadi jauh lebih tinggi. Bisa sudah tested lah ya dengan segala macam banyak dipakai di beberapa riset dan di project juga sudah berjalan. Eksperimen ya. Iya, eksperimen. Tadi menarik yang Mas Sony sampaikan bahwa ada capacity, ada adaptability, ada potensi ya, yang bisa kemudian kita measure, ya, kita ukur sehingga kita tahu nih si SDM ini, seorang ini itu seperti apa. Dan tadi saya mendengar ada istilah Agile Neuro Index. Nah itu seperti apa? Gimana orang bisa diukur, kemudian bisa ketahui bahwa dia di skor sekian. Terus tentunya nanti akan pertanyaan berikutnya adalah how to develop further gitu. Kita ngomong ngukurnya dulu ya, karena tadi ada ilmunya, namanya applied neuroscience, teknologinya ada, yang sensor ya, kemudian metodologi ngukurnya ada, device-nya ada, maka sekarang yang tadinya sulit untuk kita ambil datanya, sekarang menjadi mudah. Lewat mana? Ngambil data apa? Ngambil data kita langsung dari otak kita. Gitu. Ya, selama ini kan kita kalau mengeksplor manusia itu yang kita lihat behavior-nya ya. Behavior hari-harinya seperti apa gitu. Nah sekarang dengan kemajuan teknologi itu kita bisa ngambil data sebelum behaviornya itu. Jadi sumber dari segala sumber behavior itu kan di brain kita ya. Nah itu yang kita ambil datanya. Apa sih yang diambil gitu ya? Kalau dari informasi dari teman-teman kami di Vanaya Neuro Lab, kita punya lab neuroscience sendiri. Itu yang diambil data apa? Data frekuensi, amplitudo, arus listrik, frekuensi, amplitudo, gelombang, resonansi. Itu bisa di measure dengan alat tadi itu ya? Betul, bisa diambil dengan alat tadi. Kemudian berdasarkan riset-riset yang dilakukan di lab kami itu ternyata data-data itu ada korelasinya dengan behavior. Nah, itulah yang kita petakan. Tentunya prosesnya sangat rumit ya Pak. Jadi kita bicara, kalau matriks kita bicara order yang sangat besar gitu ya. Order yang sangat besar sehingga didapatkan sebuah output dari profiling ya, bukan profiling dari si leaders ini dalam konteks agility untuk melihat potensi dia, adaptability dia, sama capacity dia. Menarik. Tadi sempat disinggung mengenai capacity seorang leader. Tapi sebelum itu, sobat kompetensi seluruh Indonesia yang saya banggakan,
tadi saya juga sudah barusan ya langsung menjadi pasien di sini. Bukan pasien. Yang di measure. Jadi alatnya dipasangkan di kepala saya dan bisa dilihat di layar ya. Dan saya merasakan memang kita sempat merasa terkuras ya, dan memang itulah cara barangkali alat itu untuk melihat tadi ya, yang disebut dengan neurometrics brain capacity ini ya. Betul. Nah sekarang karena tadi Mas Tony menyinggung mengenai potensi seorang leader, maka saya kaitkan dengan bagaimana Indonesia menuju Indonesia Emas 2045, bonus demografi puncaknya di tahun 2020, dan bagaimana kita menyiapkan SDM Indonesia ini menuju ke sana. Nah ini kan ada capacity ya, seorang leader atau seorang SDM atau seorang talent di situ, tapi di pilar yang lain ada kompetensi. Nah bagaimana cara memadukan antara capacity, manajemen capacity dengan bagaimana memanajemenin kompetensi. Baik. Saya izin mulai menjawabnya dari tadi statement Pak Yunus tentang terkuras. Jadi yang menguras itu bukan alatnya, Pak. Oh gitu ya? Karena alatnya cuma sensor aja. Dia nggak ada intrusi apa-apa, cuma ngambil data aja. Terkurasnya itu karena Pak Yunus berpikir cukup banyak menjawab pertanyaannya. Dan tadi di layar kelihatan saya masih punya otak ya. Ada otak gitu ya. Selamat ya Pak, otaknya masih ada. Utuh. Iya. Jadi yang bikin rasanya terkuras karena ada stimulus di situ. Stimulus itu kami desain betul ya Pak. Nggak sembarangan mendesain stimulusnya. Dan itu yang dirasakan efeknya. Karena harus menjawab pertanyaan itu. Dan selama berpikir dan menjawab pertanyaan itulah semua data respon otaknya Pak Yunus itu kita capture dengan alat itu. Nah, itulah apa yang tadi terrefleksikan dengan kata terkuras tadi. Yes, terkuras karena menjawab itu. Mikir gitu. Nah, kemudian untuk masalah bonus demografi ada capacity, ada kompetensi. Yes. Kompetensi jelas ini tempatnya Pak Yunus dengan Gerakan Nasional Indonesia Kompeten itu harus ada. Kompetensi itu harus terus ditingkatkan ya Pak ya. Tapi ternyata dengan seiring dengan berkembangnya teknologi ya, dari jurnal-jurnal juga kita sering lihat bahwa ada dimensi yang lain ya. Ada dimensi yang lain. Yaitu capacity, brain capacity. Dan brain capacity itu kalau kita lihat setelah kita baca-baca itu, it's before kompetensi, ada sesuatu gitu. Before kompetensi. Ya, yang tadi Pak Yunus lakukan alami itu before kompetensi, karena yang mau diukur kapasitinya gitu. Konteksnya agility ya Pak. Gitu. Nah, kenapa capacity ini penting? Karena capacity ini ternyata brain capacity ini bisa dibesarkan Pak. Bisa dibesarkan. Kalau capacity-nya besar, maka kompetensi baru cepat masuk. Betul. Nah, itu larinya ke kompetensi Pak. Kalau kapasitinya kecil, maka kompetensi baru susah masuk. Gitu. Nah, gedein kapasiti ini ternyata bisa. Karena dari prinsip ilmu neuroscience, yang saya diceritain ya Pak, sama teman di lab gitu, bahwa brain itu tunduk kepada ilmu neuroscience yang namanya neuroplastis. Brain plasticity. Jadi brain itu plastis, berubah terus gitu. Berubahnya dalam apa? Dalam bentuk fisik berubah, dalam bentuk kimia berubah karena hormon-hormon segala macam ya. Begitu dikasih stimulus itu ada sesuatu yang terjadi kimia tuh di dalam sini gitu. Yang menarik adalah struktur Pak. Fisiknya berubah. Fisik berubah tuh begini. Tadinya nggak nyambung, antar neuron nyambung. Nyambung. Begitu ide tersambung maka kapasitasnya membesar, diisi kompetensi, lancar jaya Pak. Clear. Very clear dan sangat menarik dan jangan-jangan ini menjadi semacam knowledge baru atau paradigma baru bagaimana kita mengembangkan SDM. Betul. Jadi on top of kita mengembangkan kompetensi, kita juga bisa juga mengembangkan capacity. Yes. Before it ada sesuatu itu ya. Kita prepare gitu. Nah sekarang kita sampai kepada akhir daripada YouTube konten kali ini, yaitu bagaimana make it happen. Karena apapun yang kita bicarakan di sini kalau hanya sekedar knowledge ya, tanpa bisa menimbulkan impact yang konkret, itu juga nothing kan. Nah sekarang how to make it happen, kemudian bagaimana aplikasinya sehingga SDM Indonesia di semua sektor industri ini dengan berbagai profesi bisa kemudian utilize ya kesempatan ini sehingga mereka bisa lebih agile, mungkin lebih adaptif ya dan sebagainya. Konkretnya seperti apa? Konkretnya jadi gini Pak, kalau kita bicara lengkap jernih lengkapnya ya, tentu dia di scan kepalanya dulu kayak Pak Yunus alami. Seperti yang saya alami. Terus nanti dilihat
dengan maunya manajemen gapnya kayak apa nih, maunya top manajemen. Nah, nanti akan turun coach. Akan turun coach untuk menutup gap ini. Oke. Gitu. Jadi dalam proses ini tidak ada statement bahwa kamu bagus di sini, saat yang sama kamu tidak bagus sebetulnya di situ, gitu. Nggak ada. Okay. Jadi karena orang bisa berubah, neuroplasticity tadi. Jadi yang kita lakukan adalah menutup gap. Yeah. Jadi di sini dalam proses ini ada pengambilan data untuk lihat profilingnya secara lengkap ya Pak Jerninya. Habis itu intervensi ini butuh banyak coach. Jadi Pak Yunus sebagai chairman GNIK perlu disupport oleh banyak banget coach Pak. Karena proses shifting ini itu biasanya yang paling ideal ditemani oleh seorang coach. Alright. Gitu. Very clear, dan itu sesuatu yang sangat doable. Dan tentunya ini kalau saya punya sense, kelihatannya memang para pimpinan organisasi memang harus kita intervene ya, supaya mereka yakin ya dengan pendekatan ini kita bisa memberikan dampak yang positif untuk mencapai target-target bisnis dia, atau kalau di organisasi nirlaba itu ada tujuan-tujuan mulianya ini capai ya. Betul. Dan saya setuju, dan Sobat Kompetensi di Indonesia, itulah perbincangan saya dengan Mas Sony Sofyan ya, selaku founder dari Vanaya, dan kita berbincang sangat singkat ini untuk mengenalkan apa yang tadi sudah disampaikan berupa applied neuroscience. Yang bagi para praktisi HR di Indonesia, para HR practitioner juga sesuatu yang harusnya menjadi your competencies loh. Anda harus punya kompetensi untuk menguasai alat ini dan bisa menginfluence para pimpinan di perusahaan masing-masing, di organisasi masing-masing, untuk bisa tujuannya adalah mengembangkan agility daripada SDM melalui tadi ya alat dan teknologi dan approach yang baru tadi. Oke, Sobat Kompetensi, Mas Sony, terima kasih, kita talk dulu. Terima kasih, Pak Yunus sudah datang ke kantor kami. Baik, terima kasih, dan jangan lupa subscribe, like, and comment, dan juga pencet tombol loncengnya agar selalu bisa mengikuti konten-konten saya berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guys, bila konten ini kamu rasa bermanfaat, dukung channel ini dengan subscribe, like, share, and comment ya.